sharing bersama bagaimana saya, Hendy Stiono, membangun usaha kebab Turki Baba Raffi. Sekaligus saya sebagai Presiden Direktur dari PT Baba Raffi Indonesia yang saat ini telah mengoperasikan lebih dari 500 outlet di seluruh Indonesia dan telah memperkerjakan menjadi pengusaha dan lebih sukses dari 1.000 mungkin jadi orang impian karyawan. banyak orang. Seiringnya semangat entrepreneurship di Indonesia, semua, komunitas tangan di atas disingkat TDA sebagai wadah para pengusaha seluruh Indonesia untuk keempat kalinya kembali menggelar Pesta Wirausaha 2013. Banyak orang dan ini pesta tahunan yang diadakan 8 hingga 10 Februari yang berlangsung di GI Expo memiliki tema menyongsong era Indonesia emas. Saya mengawali usaha Tahu kenapa tema itu dipilih? Karena menurut survei kondisi ekonomi Indonesia saat ini berada di posisi 3 besar di dunia. Dan tahun 2025 diperkirakan akan menjadi nomor 7 di dunia. Pertanyaannya, ekonomi Indonesia kah yang kuasai atau ekonomi asing? Nah, pada Pesta Wirausaha ini, TDA akan membuka sekitar 240 stand. Berikut di antara. Nama saya Maida Nafriza, saya Director of Smart FM Network. Kontennya seperti apa? Kontennya oke. Kalau ngomongin konten, kita kalau misalnya orang bilang radio bisnis, tapi sebetulnya kita radio orang bisnis. Kenapa kita bilang orang bisnis? Karena situ ada orangnya. Dimana kalau misalnya kita ngomongin kalau mungkin radio bisnis lain akan ngomongin tentang market dan bagaimana rupa gitu ya, bagaimana rupa. Kalau kita yang kita bahas adalah tentang bagaimana membuilding skills dari seseorang manusia yang melakukan bisnis gitu. Jadi di situ nggak cuma sekedar hanya bisnis klinik gitu ya. Kita ngomongin tentang smart karakter, bagaimana build the smart character. Lalu kita punya juga happiness, smart happiness. Bagaimana kita menjadi happy? Karena dalam bisnis kalau yang punya aja tidak happy, gimana bisnisnya bisa maju bukan gitu ya? Seperti itu. Target audiensnya dari Smart FM. Oke, target audiensnya kalau dari sisi umur kita sekitar 25 sampai 45. Tapi kalau dari sisi habitnya, mereka adalah orang yang sangat eager untuk belajar, sangat keinginan. Kalau misalnya kita pergi ke seminar, kita mungkin mesti bayar berapa, gitu ya, amount of money. Tapi saat kita datang ke Smart, kalau kita dengarkan Smart FM, for free we get everything, got the learning. Oke, kalau untuk Smart FM sendiri gitu, ada di Wirausaha ini untuk menggait pengusaha-pengusaha atau tidak? Oke, kita sih sebetulnya adalah untuk memberikan knowledge sebanyak yang bisa kita berikan. Kita ada di sini kerjasama dengan TDA, karena TDA adalah tanah di atas, gitu, dan itu sevisi dengan kita. Kita merupakan, kalau kita visinya adalah menjadi radio profesional yang bisa membentuk agen perubahan terbaik. Dan itu yang kita lakukan di sini. Dengan mereka mengenal Smart FM, harapan kita bisa mendengarkan Smart FM dan juga menjadi agen perubahan terbaik yang lain juga di luar. Thank you. Istilahnya sebelum di DO, sebelum di drop out, saya memutuskan untuk OD alias out DW. Akhirnya dari situ saya konsisten membangun bisnis saya. Dari satu gerai, alhamdulillah saya bisa membuka cabang saya yang kedua. Dari cabang kedua saya membuka cabang ketiga, keempat, dan seterusnya. Hingga di tahun pertama saya bisa kita dari Mino, kita ada produksi untuk perlengkapan bayi, kita ada body, sleeping bag, remote, handuk, baju-baju anak juga ada. Mulainya dari komunitas ya. Oke, kalau misalnya ini kan ini bisa dipakai dari umur 2 bulan sampai 2 tahun. Jadi ini bisa dipakai dicuci ulang terus. Nah, karena dicuci ulang terus berarti hemat kan, berarti nggak perlu beli popok lagi. Nah, begitu ini no rash, nggak iritasi, nggak ruam karena ini bahannya kan halus. Nah, begitu nanti ini kan kotorannya itu nanti diserap di sini. Kalau kain yang kita ini udah dimodifikasi jadi lebih cepat kering, nggak bau dan lebih gampang dibersihin. Jadi kotoran udah pasti hilang. Gitu. Inspirasinya dari mana? Inspirasi dari kalau yang ini sih dari kakak ya, dari usernya. Kalau yang ini kita lihat sendiri sih nyoba-nyoba. Kalau ya nyoba-nyoba lah. Harga ini 95.000 untuk di toko-toko. Kalau yang ini 125.000. Kalau toko sekarang kita udah ada di mayoritas di toko-toko di seluruh Jakarta, Bandung juga ada, Bali juga. Iya. Dan saya sudah meneruskan calon istri saya kepada anak-anak saya, dan saya sudah saat ini dianugerahi 3 orang anak yang lucu-lucu, Raffi, Reva, dan Reddy. When we used to say goodnight, I'd always kiss and hold you tight, but lately you don't seem to care. You close the door
saya Erik Michael namanya. Saya di Rausan ini sebagai operational manager corporate. Kita dari Sambara Boga. Kita punya 2 brand. Satu Sajian Sila Sambara dan yang satu lagi makanan kemasan sama bus kemasan Rausan. Kondisi untuk bumbu kemasan. Untuk bumbu kemasan ini kita proses dari bahan-bahan fresh ya, seperti kayak cabai asli, fresh, kunyit, lengkuas dan sebagainya. Itu bumbu-bumbu yang masih dipakai di olahan masakan tradisional. Itu kita bikin mereka jadi ekstrak atau jadi semacam jus gitu ya. Nah, kemudian ini yang kita mix jadi bumbu-bumbu. Nah, kita punya 8 macam bumbu saat ini ya. Ada bumbu ayam goreng, bumbu bentuk manis, bumbu ayam madu, kemudian bumbu jeroan, bumbu lada hitam, bumbu saus tomat, bumbu apa lagi? Sorry, ada ya kurang lebih itulah bumbu lada hitam, ya bumbu gurilam, kurang lebih dari 8 jenis. Nah kemudian bumbu ini kita pack, ada yang di dalam bentuk kemasan seperti amplop ya, paper itu, kemudian juga ada yang kita kemas dalam bentuk botol. Pemakaian bumbu ini sangat praktis. Kita harapkan segera dari beberapa prospek-prospek yang ketemu kita ya di pameran, lumayan mereka dominan karena mereka ngerasa produk ini boleh dikatakan produk pertama yang mengemas makanan Nusantara dengan higienis ya, dengan quality dan higienis yang benar-benar kelihatan lah. Ya, acara ini diharapkan menjadi tempat belajar para wirausaha agar bisa menjadi seorang entrepreneur yang sukses karena mereka dapat bertemu dengan banyak para wirausaha dari berbagai daerah. Sampai ketemu di Pesta Wirausaha 2014. Inspirasi bagaimana caranya saya bisa berhasil dan terus menebar manfaat dengan menjadi seorang pengusaha. Jadi itu adalah perjalanan bisnis saya. Jika dilihat di saat saya pertama kali membangun outlet gerobak kebab saya pertama kali dengan modal awal 4 juta rupiah. Saat itu belum ada brandingnya dan belum ada merek. Banyak saya customer Haja kami Juwasi. yang awalnya Saya mempunyai produk Juwasi Collection, yaitu kerudung lukis, baju-baju lukis, gamis lukis, taplak meja lukis, kemudian oil on canvas, yaitu lukisan dinding. Alamat saya Komplek Pelen P3B Jawa Bali, nomor 42 Cinere. Kemudian tempat usaha kami UKM Galeri Semesco, lantai 1 dan lantai 2. Saya yakin seputar UKM bisa menjadi sahabat bisnis saya. Sehingga terjadi word of mouth marketing di situ. Banyak orang yang telah berhasil dan mereka telah membuktikan bagaimana konsistensi dalam membangun brand, konsistensi dalam membentuk reputasi mereka. Jadi saya saat ini bergaul dengan banyak orang yang sudah berhasil, sudah sukses. Saya juga menjabat di Kadin sebagai wakil ketua komite tetap pengembangan kewirausahaan Kadin Indonesia. Di situ saya banyak sekali bertemu dengan orang-orang pengusaha sukses lainnya. Salah satu mentor saya, Mas Sandiaga Uno, ya kebetulan beliau adalah orang ke-29 terkaya di Indonesia versi Forbes. Saya belajar banyak dari beliau. Beliau di balik kesederhanaannya, di balik kesuksesannya, rupanya juga tidak melupakan yang namanya sedekah. Beliau mempunyai program berlari untuk berbagi, di mana dari beliau berlari maraton sebanyak 42 km. Di situ beliau menyumbang setiap 1 kilometernya menyumbang sebesar 10 juta rupiah pada yayasan yang ditunjuk. Sehingga karena beliau berlari sejauh 42 km, beliau menyumbang dan mendonasikan beri sedekah sebesar 420 juta. Gila, bukan jumlah luar biasa. Sehingga dari jumlah yang didonasikan tersebut, yang beliau memberi sedekah
beliau akhirnya menjadi orang terkaya ke-29 Sandiaga Uno, Ri Capital serta Saratoga. Saya pun belajar banyak dari Mas Sandi. Jadi sedekah di mana the power of giving, semakin banyak kita memberi, semakin banyak pula kita memberi. Itu yang saya pelajari dalam bisnis. Kalau kita mau sukses, tentunya harus bisa bermanfaat untuk orang sekitar. Tidak hanya bagi diri kita, minimal bermanfaat buat karyawan kita dan keluarga. Ini adalah reputasi yang sangat luar biasa. Saat kita semakin berkembang, bisnisnya semakin berkembang, manfaat yang bisa kita berikan pun juga semakin banyak. Kesan pertamanya, coach itu orangnya benar-benar energetik ya. Dia lumayan bisa dibilang sangat antusias dalam coaching, dan orangnya sangat open minded dalam artian dia bisa melihat sesuatu hal dari segi-segi lain gitu. Bagaimana si coach itu bisa lihat suatu problem dan lihat bagaimana kita handle-nya dengan berbagai macam cara gitu. Jadi itu satu. Yang kedua itu pas coaching itu kita benar-benar merasa setiap coaching kita diberi cara-cara baru yang main opening. Jadi nggak setiap kali coaching itu hal-halnya sama terus. Jadi setiap kali coaching ada sesuatu yang baru lah untuk kita pelajarin dan untuk kita buat jadi action. Setelah kita hitung selama setahun, sales kita dibanding tahun lalu itu naik sekitar 250%. Dan tim kita lebih solid dan kita mempunyai bahasa yang sama. Jadi kita untuk mencapai satu tujuan lebih gampang karena kita sama-sama udah tahu tujuan kita dan target kita lebih mudah tercapai. Kita diajarkan untuk the art of delegation, di mana kita bisa delegate tugas-tugas kita ke orang kita percayain, dan bagaimana cara kita delegate tugas-tugas itu dan memastikan dan kalau tugas-tugas itu dijalankan gitu akan selesai dengan baik. Jadi secara pribadi manfaatnya otomatis saya lebih banyak waktu sama keluarga, sama anak, dan merasa lebih bebas gitu, lebih punya time freedom karena delegation itu. Saya merasakan betul di awal saya mendirikan usaha Coach, thank you udah bantu kita sebagai semua business owner untuk melakukan apa yang nggak pernah terpikirkan kita, tapi sangat membantu bisnis kita untuk maju. Dalam artian maju untuk bisnis dan untuk kehidupan pribadi juga. Jadi kita semua satu tim Harapan Prima sangat berterima kasih Coach sudah luangkan waktu untuk kita. Kemudian kita juga sudah mengembangkan Piramiza yang saat ini telah berkembang lebih dari 75 outlet di seluruh Indonesia. Tentu ini juga suatu prestasi yang sangat luar biasa dan sangat membanggakan. Datang ke petani saya belajar banyak. Niat baik saya untuk membantu membangun para network. Tapi pada dalam awalnya saya Anda membangun capital tidak hanya tidak capital dalam memiliki bentuk niat baik. financial, Kenapa tetapi masyarakat saya atau membangun petani di capital sana dalam berpandangan bentuk seperti itu? networking, relation, karena mereka pernah dikecewakan sih, kemudian dikecewakan oleh ya banyak orang. Jadi orang memanfaatkan ada dana manusia yang kemudian lebih bijak mereka ibaratnya dan mitra lebih dengan petani, bermanfaat. Binaan saya mereka, juga ingin bercerita terus, tentang dapat bagaimana uang, kita mereka bisa hilang. membangun bisnis yang Jadi kreatif. petani ini Bisnis dimanfaatkan, kreatif itu diperalat. Iya, benar. selain Lalu produknya bagaimana Anda bagus, meyakinkan para juga petani harus bahwa Anda kreatif betul-betul punya cara niat jualan. baik, tidak seperti orang-orang Jadi lain? tidak bisa kita hanya Yang pertama ya kita mengandalkan produk diskusi. yang bagus saja. Wah, tanteku pintar Kita nggak masak. langsung Dia kalau buka bercerita catering kita pasti buat laku. ini. Saya Saya jawab, beberapa belum kali tentu. sampai Kalau cara dalam 1 jualannya bulan tidak itu kreatif, sampai itu sekitar 10 kali marketingnya, sampai 15 kali entah karena itu, lokasinya jauh. Lalu dari tampilan mana gerainya, awal atau mula mungkin Anda mendapat kemasan. dana untuk melakukan Ini kegiatan semua di Bina harus Agro Mandiri ini? dikonsep secara Seperti yang kreatif, saya sebutkan tadi, itu baru berbentuk pertama kali riset. produknya bisa. Jadi riset, alhamdulillah kita Jadi, dibantu oleh dalam Kementerian Riset dan berbisnis Teknologi, kreatif, banyak cara kita dana membangun untuk bisnis kreatif. bisa ini Contoh-contoh apa sih usaha yang kalian kreatif, membuat di Riau. misalnya. Alhamdulillah kita dapat Saat ini dana sedang dan itu kita booming manfaatkan mulai usaha dari kita laundry membuat kiloan. komposnya, kemudian Di mana-mana menganalisis, kemudian di tadi sekitar daerah kampus Jadi dana ini Anda banyak nggak yang lari ya? membuka usaha nggak boleh lari, laundry alhamdulillah. kiloan. Tidak ada. Dikembalikan kepada 1 kepentingan kilo sudah Rp2.000, masyarakat. sudah Rp3.000. Terus hasil Gila. dari riset itu? Sangat Hasil murah riset itu sekali. bagus sekali. Jadi kita Nah, tentunya pernah presentasi harus itu kreatif di dalam menjaring market. Taiwan. Boleh Presentasi di Taiwan. Anda mau bantu petani Indonesia atau petani Taiwan? Di laundry gram-graman. Jadi kan bentuk pertama kalinya riset. Laundry Jadi riset gram-graman kita coba tersebut, publish, ini kaos kira-kira kaki bagus nggak sih Rp100, sebenarnya?
alhamdulillah kita diterima juga di Kyoto University. Jadi dan itu ternyata memang bagus dan jadi diuji cobakan di sana pandangan Anda atau temuan Anda ini bagaimana respon? Iya, respon di Jepang responnya bagaimana? Sampai ditawarin oleh salah satu jurnal di USA untuk ngebahas tentang penelitian ini. Cuman saya memang mengatakan di email itu saya balas kalau mau risetnya bersama apa namanya ya mereka ada timbal baliknya, saya nggak mau ngasih data apa semua karena mereka manfaatin gitu. Saya inginnya ya kalau mau ya datang ke sini, iya sama-sama datang ke sini lihat masyarakat. Jadi yang gak enak kan kita ngasih data mereka untuk ya untuk kali lagi untuk kita dimain-mainkan. Yang sudah mengenal makanan Anda pernah juga mengajukan permohonan pinjaman ke bank untuk melakukan riset dan pengembangan ya, tapi ditolak. Tantangan terberat yang Anda hadapi dalam upaya untuk membantu para petani ini apa sebenarnya? Ya mungkin sama dengan Mas Parto juga bahwa pandangannya masih sepele. Ini apa sih sawah mau diiniin udah sawah gitu-gitu aja nggak usah ditanam celup-celup nggak penting itu inovasi apa gitu karena juga sawit penting itu renovasi edukasi dan jadi sawit jadi saya kebetulan mikirnya minjam ke bank kalau kita beli tanah kayaknya enak banget nih kita minjam duit gitu karena ada gunaan kan jadi kita kebetulan ada tanah atau kebab. Karena kita juga ingin mengatakan bahwa kita tuh benar-benar ingin benar-benar terlibat di dalam masyarakat petani untuk bagaimana pertanian itu berkelanjutan. Dan kenapa ditolak oleh Bang? Kami telah mencoba untuk mengidentifikasi tanah sawah itu murah. Dari awalnya penggemar jadi nilainya itu sangat beragam, nggak bisa. Ini adalah suatu terobosan. Jadi teman-teman bilang kita banyak orang yang udah kerja ingin ngumpulin uang untuk ngelanjutin itu dan saya yang jalan sendiri itu kita saya katakan tidak bisa ambil kaya secara instan ikan tidak ada kemudian sayur mayur dari para petani semua itu step itu by kita step masukin ke semua itu proses catering kita harus membangun reputasi kita penjual harus ikan apa pecel lele integritas yang baik orang tua Anda kerjanya sehingga apa? Dari situ kalau Bapak di itu saat bisnis yang berkembang apa komentar mereka atau reaksi mereka melihat anaknya yang sudah sekarang jadi tidak ada sedang kaya instan mau sukses belajar untuk dapat S2 bangun merek ngurusin bangun integritas petani. Yang baik awalnya bingung di saat sudah menjadi market leader apa sih dikerjain apa gimana nggak ada kan banyak lowongan kerja CPNS kompetitor tapi memang karena saya tidak melihatkan keluh kesah saya juga tidak melihatkan capeknya gitu. Jadi yang saya lihat itu seneng gitu bahwa saya senang dapat ini, dapat pengalaman, riset yang baik-baik semua gitu. Tentu. Jadi yang jelek-jelek nggak saya kasih tahu. Jadi orang tua jadi semangat tuh. Iya, jadi oh iya bagus tradisional manajemen. Walaupun di belakang dia ngomongin ini anak kita ini sehat. Barangnya sendiri, belanja bahan baku sendiri, mengecek keuangannya sendiri. Orang yang semua serba saja kita lakukan sendiri. Mendengar, melihat tentang di saat kita lahan pertanian yang semakin menyempit. Membentuk profesional manajemen. Coba jelaskan sekali lagi apa ketakutan yang perlu kita ketahui tentang lahan pertanian sehingga yang semakin menyempit. Bukan lagi secara tradisional jadi gini Mas, bisnis dulu melainkan melalui professional manajemen itu sehingga kita kalau fungsi nyari bahan kita pokok, sebagai seorang pengusaha adalah untuk nyari memikirkan strategic planning, bisnis strategik. Bagaimana ke depan? Muncul petani. Apa visi bisnis kita ke depannya yang harus kita lakukan? Kayak nggak perlu ke hutan, beli sama juga saya ingin nanamin, menceritakan tentang keajaiban. Setelah itu beberapa dekade muncul pasar, kemudian sekarang supermarket. Faktor kali. Peran petani udah mulai dilupakan. Dan masyarakat juga nggak tahu. Ini siapa yang nanam? Gue nggak pikirin gitu. Mau ngapain? Siapa gimana? Kan udah ada. Supermarket juga ada. Supermarket juga gitu. Saat itulah kalau nggak ada dalam negeri, ya kita impor. Karena sekarang hobi impor itu kayaknya. Sistemnya mulai pinter nyindir. Kami memberikan sharing jadi experience, impor gitu. Pengalaman yang baik-baik kami terus yang akan tiba. Saya sangat dengan analisis yang saya lihat, saya belajar tentang biokimia anorganik, tentang dan itu pergerakan antar saya kebetulan di kimia lingkungan. Akan ada pada satu posisi kita berada di iklim yang sangat ekstrim dan itu akan mengakibatkan terjadinya krisis pangan. Jadi banyak tanaman-tanaman yang rusak dan sebagainya. Nah, ketika itu terjadi, lahan sudah tidak ada. Ini sebagai salah sudah jadi satu bentuk ruko. pengakuan. Apalagi lahan subur, kalau di Jawa itu subur sekali lahannya. Kalau di sana lahan-lahannya itu benar-benar harus produktivitasnya ditingkatkan. Lalu apa yang terjadi pada manusia? Dari situ kelaparan, market habis itu mencintai
dan mereka menginginkan produk kebab ini jadi itu yang membuat Anda khawatir. Nah, sehingga Anda di awal dalam usia 24 tahun sudah punya pemikiran seperti itu dan sudah punya pengabdian yang cukup punya kontribusi ya terhadap para petani. 1.000 orang karyawan. Saya dengar Anda aktif sekali ya ikut lomba-lomba sains. Jadi pernah ikut lomba apa aja? Jadi saya betul pernah ikut lomba terus lomba karya tulis ilmiah, kemudian lomba Olimpiade Nasional perguruan tinggi tahun 2008 itu pernah Pertamina mengadakan lomba dan itu pertama kalinya saya ikut karena pertama kali juga itu diadakan untuk perguruan tinggi. Saya terkejut ketika nama saya muncul, loh kok bisa gitu? Karena saya perasaan itu masih semester 2 saya ikut lomba dan itu 3 orang dari Sumatera dan saya terpilih salah satunya. Hanya 55 juta sampai 100 juta bagi saya suatu hal yang luar biasa. Dan di sana bertemulah dengan berbagai macam orang seluruh Indonesia, mulai dari Sendana dan sebagainya. Kita mendorong Anda untuk terus berkarya ya. Baik. Saya apa harapan Anda ke depan? Fokus pada bisnis. Harapan saya itu kalau melihat dari portfolio usaha yang saya bangun, pertama itu konsistensi bagaimana bisnis yang saya bangun itu adalah di bidang peduli sama petani. Bahwa mereka harus ingat apa yang mereka makan, apa yang mereka konsumsi itu berasal dari petani dan mereka itu kita sedang mengembangkan nggak mudah. Ayam bakar Mas Mono. Jadi yang identik dengan miskin yang kita anak petani aja malu kalau bikin pekerjaan orang tua petani, aduh malu banget. Tentu sangat luar biasa. Wira swasta. Di saat itulah orang mulai mengenalkan. Padahal petani itu adalah pahlawan. Keajaiban pun banyak terjadi. Jadi hari ini kalau di awal Indra hendak mengingatkan kami mengejar kita peluang, semua hargai petani karena mereka adalah pahlawan sejati kita. Baik, terima kasih Indra sudah berbagi dengan kami semua di acara weekend ya. Sukses buat Anda, tapi kalau pulang dari Jepang kembali ke desa. Saat itulah akan berbalik kondisinya. Bukan lagi kita mengejar peluang, melainkan peluang yang akan mengejar kita. Terakhir dari saya, kunci sukses itu banyak. Tapi semua itu tidak akan berarti jika kita tidak action. Orang tua saya mengajarkan untuk menjadi manusia yang jujur. Saya tidak ingin mengambil hak orang lain. Saya tidak ingin mengambil hak karyawan saya, hak customer saya, atau hak orang lain yang bukan menjadi hak saya. Tetapi jika saya melihat ada potensi untuk menjadi hak saya, pasti saya akan berjuang berkantor pusat di Jakarta, Indonesia. Sekian dari saya. Ia adalah founder, Hendi CEO, dan master coach dari Gratio usaha waralaba kebab Turki Babarafi, yang mencapai peringkat nomor 1 terima kasih. coaching company terbaik Semoga di sukses dunia dan di berkah top 10 buat business kita coaching semua. company in the Salam world. sukses. Bong Chandra adalah seorang pebisnis, pembicara, dan juga motivator populer asal Indonesia. Pada tahun 2010, ia mendapatkan gelar motivator termuda se-Asia, yakni ketika berusia 23 tahun. Dia juga menulis buku motivasi berjudul Unlimited Wealth. Adam Khoo dikenal sebagai Asia's Top Success Coach, merupakan Ketua Eksekutif dan Master Chief Trainer of Adam Khoo Learning Technologies Group, salah satu lembaga pendidikan swasta terbesar di Asia. Ia juga dikenal sebagai pengusaha di banyak bidang, seorang penulis buku bestseller di negaranya, trainer, ahli saham dan forex, serta seorang motivator muda kelas dunia. James Gui dikenal sebagai Indonesia's favorite trainer and speaker dan memiliki pengalaman yang luas dalam melakukan pelatihan untuk masyarakat Indonesia dan juga telah melakukan lebih dari 2.000 in-house training untuk lebih dari 900 organisasi di Indonesia. Lebih dari 20 tahun berkiprah sebagai pengusaha sukses, Andri Wongso berbagi semangat, pengalaman, dan kebijaksanaan dengan gaya bahasa yang sederhana, tetapi full power kepada begitu banyak orang. Ia menyebut dirinya sebagai sang pembelajar. Dikenal sebagai motivator wanita nomor 1 di Indonesia, Mary Riana selalu membawa kepribadiannya yang besar dan hatinya yang bahkan lebih besar lagi ke dalam seminar dan pelatihannya untuk memotivasi dan menginspirasi seluruh audiens.